Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Semoga di dalam pembelajaran ini kita diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari, aneka ragam pemahaman ilmu, kita dapat memahaminya. Tentunya agar apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan, mari kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang tua kita yang senantiasa mendampingi kita belajar diberikan kekuatan rasa sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran ketiga, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak yang soleh. Nah, bagaimana ya agar kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha? Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, perhatikan gambar berikut ini. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini materi kelanjutan kita kali ini. Agar kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan juga kepada guru kita. Coba perhatikan gambarnya. Nah, ada seorang anak sedang cium tangan, salam kepada orang tua dan gurunya. Perhatikan salimnya, jangan sampai kita salah. Kadang-kadang kita salimnya di jidat kita ditempelin. Nah, salah itu. Kadang-kadang ditempelin di pipi kita, salah juga. Nah, tetapi cium tangan orang tua kita, dicium di hidung kita tuh, di mulut kita cium, kita hirup. Begitu juga kepada guru kita, cium tangannya, ya. Jangan ditempelin di jidat atau di hidung, jangan, tapi dicium. Cium, gitu ya, cium itu. Jadi salaman dicium, nyari keberkahan dari orang tua kita dan juga nyari keberkahan dari guru-guru kita. Ya, kita harus hormat dan taklim kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi kita kan hormat dan patuh kepada orang tua. Tuh. Jadi orang tua itu terdiri dari atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lah lahir seorang anak. Mulai dari kandungan hingga kini besar. Mereka yang mengasuh kita, membimbing kita, memberi makan kita, memberi minum kita, pakaian, mendidik, serta mengajari kita. Dan juga menyekolahkan kita. Mereka pun senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh. Tuh. Ya, jadi ayah ibu kamu di saat lagi mengandung dengan susah payah, yang membesarkan kamu dengan kasih sayangnya, memberikan air susunya. Makanya kata Rasulullah, ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Ridho Allahi fi ridho walidain. Jadi Allah akan ridho kalau orang tua kita ridho. Wasuhtullahi fi suhtil walidain. Dan murkanya Allah juga tergantung dari murka orang tua. Makanya kalian nggak boleh membuat kesal perasaan ayah dan ibu kalian, ya, karena ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah tergantung dari orang tua kalian. Makanya surga dunia itu, kalau kalian pengen sukses, ingin mendapatkan surga, berbaktilah kepada orang tua kalian, ya kan? Karena ridho ilahi, karena ridhonya. Tuh, kata lagunya begitu tuh Bang Haji Roma Irama kan, murka ilahi, karena murkanya. Bila kau sayang pada temanmu, lebih sayanglah pada ibumu. Tuh, kadang-kadang kita disuruh teman semangat, giliran dipanggil sama ibu, sama ayah malas. Nah, nggak boleh gitu, ayah bager, bete. Nggak boleh, ya. Ingat tuh, ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Ingat juga bahwa besarnya kita dari kasih sayang ibu kita, kan gitu.
ya kan? Nah, makanya kita harus berbakti kepada ayah dan ibu. Kalau kalian mampu menjadi orang yang sukses, ingin membalas jasa ayah dan ibu, kalian gendong ayah dan ibu kalian dari SD dan berbalas sampai Mekah, nggak kebalas jasa ayah dan ibu kalian. Makanya banyak kan anak-anak yang durhaka, cerita malin kundang, cerita batu menangis, mereka lawan sama orang tuanya. Maka ibunya tidak sukses. Karena kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kalian harus berbakti kepada ayah dan ibu. Ya sayang ya. Ya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tuh kan itu, jiwa raga kita dari kasih sayang ibu, kan dikasih sayangin sama ibu sama ayah. Nah untuk itu semoga kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berbakti tuh kalau disuruh sama ayah dan ibu, nggak boleh malas ya sayang. Nah anak-anakku yang soleh dan soleha. Dan yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, ibu guru mengajak murid-muridnya nih bergotong royong. Mereka pun melakukannya secara bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Tuh, ya. Hormat patuh pada guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh pada guru? Agar ilmu yang kita pelajari melahirkan sebuah kemanfaatan. Apa artinya manfaat? Jadi, ilmu yang kita pelajari melahirkan kebaikan buat kita. Jadi kita sering berbuat baik nih. Apa yang dipelajarinya nyangkut. Kenapa kita hormat pada guru kita? Siapapun guru kita harus kita hormati. Karena syaratnya ilmu yang melahirkan kemanfaatan, kita harus menghormati ilmu, menghormati orang yang memiliki ilmu, cintai ilmu. Jadi kalau ilmu hormatin juga. Bagaimana caranya? Nggak boleh kita sembarangan naruh-naruh buku di bawah-bawah. Itu ilmu mahal. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya al jahlu zolamun, bodoh itu adalah kegelapan. Makanya kita harus hormat pada guru. Hormat, cium tangan sama. Jangan ketemu guru, hai guys mau kemana nih? Nah nggak boleh ya, mau guru harus kita hormat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Pak Ustadz. Cium tangan kalau ketemu guru, nggak boleh lari ya. Hormati guru kita kalau mau melahirkan ilmu manfaat buat kita. Artinya ilmunya melahirkan kebaikan buat di dalam kehidupan kita. Nah, setelah mereka selesai bekerja, ibu guru menyampaikan ucapan sebagai berikut nih. Anak-anakku, terima kasih atas kepatuhan dan keikhlasan kalian telah ikut bergotong royong. Tuh, gotong royong dapat mempermudah dan memperingankan pekerjaan. Anak yang hormat dan patuh disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh guru kalian sangat sayang pada kalian. Mengajak kalian, mengajari kalian kemandirian di dalam bergotong royong. Karena dengan gotong royong mempermudah dan meringankan sebuah pekerjaan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mengapa nih kita harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Tuh, guru pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Nah, guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Nah, sudah seharusnya kita bersikap setia dan hormat patuh kepada mereka. Apalagi guru-guru agama. Ya, kalian bisa baca Quran untuk mendoakan orang tua kalian, bisa mengaji, ya, sehingga kita kenal diri. Nah, lebih-lebih pada guru agama, karena ilmu agama adalah ilmu yang utama. Belajar ilmu agama, itulah yang utama. Kenal Allah Ta'ala, kewajiban pertama. Tuh, guru kita yang mengajarkan kita agar kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus hormati. Ya sayangnya, karena ilmu agama adalah ilmu yang melahirkan hidup orang bahagia kalau dia mengerti agama. Ya sayang, nah makanya hormatilah guru kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, karena dia adalah sebagai pengganti orang tua kita. Nah, contoh-contoh sikap hormat para guru nih: berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa pintar. Terus hormat pada guru kita, bicaranya santun, nggak boleh suara kita mengeraskan di atas suara guru kita. Cium tangan, tuh cium tangan, tuh salah satunya sayangnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi kita setelah mempelajari hormat dan patuh kepada dan guru, agar menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha, kita harus itu indahnya saling menghargai. Nah, semua manusia itu di dunia ini bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk berbagai macam bentuk dan warna. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala anas ajenas, berjenis-jenis. Makanya kita harus saling menghargai bila ingin dihargai. Kita harus menghormati bila kita ingin dihormati. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada misalkan beraneka warna bahasa, berbangsa Indonesia ini misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keragaman itu? Nah, tentunya kita harus saling menghargai dan menghormati. Jadi nggak boleh kalau kita kaya menghina yang miskin, kita putih mencela yang hitam, kita beragama muslim menghina dan mencela yang non muslim. Nah, nggak boleh. Kita harus saling menghormati dan menghargai mereka. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, menghargai pendirian orang lain, itu yang pertama. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalkan ada yang pakai kunut di dalam sholat subuh, ada yang tidak melakukan doa kunut. Nah, kita juga harus menghormati. Begitu juga ada yang suka tahlilan dan ada yang tidak tahlilan. Kita harus hormati. Nggak boleh kita penting berbeda, mengatakan orang itu sesat. Nggak boleh, sayang, ya. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat di dalam perbedaan di dalam kalangan agama kita juga. Di agama kita kan ada juga perbedaan. Nah, itu kita saling menghormati dan menghargai mereka, nggak boleh menyesatkan mereka, ya sayang. Dan yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Misalkan kita nih Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Nah, Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Nggak boleh kita berantem, nggak boleh kita berkelahi, nggak boleh kita saling mencaci maki karena sebuah perbedaan keyakinan. Nggak boleh. Kalau agama kita mau ingin dihormati orang, kita harus menghormati keyakinan agama yang berbeda dengan kita. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Coba dilihat nih gambarnya. Masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya kita bersikap berbakti kepada orang tua. Nah, sebagai contoh belajar kelompok nih dipimpin oleh Ahmad nih. Bagaimana cara berbakti pada orang tua? Ada yang jawab, disuruh harus taat, nggak boleh marah-marah. Terus ada yang bilang lagi, harus berkata lemah lembut, nggak boleh berkata kasar. Tuh, jadi perbedaan pendapat itu semuanya benar di tengah Imam Ahmad. Nah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Nggak boleh, kok salah kamu, aku yang benar. Nah, nggak boleh, semuanya benar. Cari titik solusi yang paling baik. Karena tujuan pendapat itu semuanya menginginkan adalah sebuah kebaikan. Nah, begitu pula di dalam pendapat, hargai pendapat yang berbeda dengan kita. Nggak boleh mencela pendapat yang berbeda, ya sayang. Nah, itulah adalah ciri sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Bukan hanya berbakti kepada orang tua dan guru, tapi kita harus mempunyai budi pekerti yang baik, menghargai orang bila kita ingin dihargai, menghormati seseorang bila kita ingin dihormati. Nggak boleh saling mencela dan mencaci. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, agar pelajaran kita selalu ingat dan terbayang, dan agar selalu mudah kita pahami, tentunya kita harus latihan. Ayo kerjakan. Yang pertama tuh, apa arti cita-cita? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuh, cita-cita apa tuh? Yang kedua, apakah ciri-ciri anak soleh? Nah, ciri-ciri anak soleh apa tuh? Kamu jawab. Yang ketiga, apa manfaat menjadi anak soleh? Tuh, apa manfaatnya nih jadi anak soleh? Yang keempat, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Tuh, mengapa nih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kelima, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Tuh, yang keenam, bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Nah, bagaimana tuh sikap kita tuh? Yang ketujuh, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Tuh, bagaimana nih solusi kita nih? Yang kedelapan, yang terakhir, bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, jadi soalnya tentang ada delapan nih, agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Orang tua kalian pun diberikan kesabaran dalam mendampingi kalian belajar.
Mari agar ilmu kita berkah, ilmu kita manfaat, tetap kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kita berdoa, di akhirnya pun kita harus tutup dengan doa. Yuk kita sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Abu Kurdi pun akan undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.